Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenankan kami para pelayan Tuhan menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Biarlah di dalam ibadah kita ini, yaitu ibadah Minggu Palmarum dengan tema mengakui kekuasaan Allah. Biarlah kita senantiasa bersukacita di dalam mengikut Tuhan dan boleh mengakui senantiasa bahwa kita adalah anak-anak Allah dan kekuasaan Allah ada sama kita. Dan untuk itu marilah kita dengan rendah hati kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 3. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha kasih kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematiannya di kayu salib.
Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belas kasih-Mu yang tak berkesudahan, di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel atau pendahuluan khotbah pada ibadah kita hari ini yang tertulis di dalam Yohanes 12 dimulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Marilah kita baca secara bergantian, di ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Yohanes 12 ayat 12 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Mari kita bersama-sama. Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 3.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengingat dan merenungkan sejenak segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita sudah banyak melakukan dosa dan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Namun oleh karena kasih-Nya, darah-Nya sudah tercurah di Golgota untuk menebus kita. Marilah kita datang memohon ampun kepada Tuhan. Kita berdoa di dalam hati. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah, kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan bagi kita sebagai petunjuk hidup baru pada minggu ini yang tertulis di dalam Amsal 3 ayat 7 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu
dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 187 ayat 1 dan 3. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini tibalah saatnya kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menyambut sabda Allah. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai 2.
Hadir dan urapi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya hati kami tenang, pikiran kami tenteram, dan kami dapat menikmati setiap pewartaan sabda Tuhan pada saat ini di tempat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan setiap pengajaran yang bersumber daripada-Mu. Bersabdalah Engkau Tuhan atas kami, karena kami siap untuk mendengar dan menerima kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah Palmarum pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 68, dimulai dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-36. Kita membacakan firman Tuhan ini dengan bergantian. Saya baca ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami minta membaca ayat yang genap dan ayat yang ke-36. Kita baca dengan bersama-sama. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur 68 ayat 25 sampai ayat 36. Orang melihat perarakan-Mu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang malu rebana. Dalam jemaah, pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Engkau yang bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengeluarkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Kita bersama-sama. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah mengakui kekuasaan Tuhan. Ketika kita membaca Mazmur 68 ayat 25 sampai 36. Mazmur ini adalah sebuah mazmur kemenangan. Mazmur sorak-sorai dan sukacita. Mereka sedang menyatakan pengakuan kepada Allah bahwa kemenangan yang didapatkan oleh Raja Daud dalam menaklukkan bangsa lain adalah berkat penyertaan yang bersumber daripada Allah. Maka mereka mempertunjukkan ungkapan sukacita mereka. Maka mereka merayakan pengakuan iman mereka. Bahwa Allah sumber kemenangan. Bahwa Allah sumber kekuatan. Bahwa Allah yang senantiasa berotoritas. Memberikan segala sesuatu kebaikan atas bangsa itu.
Maka mereka memuji-puji Allah dalam segala ungkapan mereka. Mereka mempermuliakan Allah sebagai respon positif mereka atas setiap berkat-berkat Allah yang mereka rasakan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika saat ini kembali kita diingatkan dalam ibadah Minggu Palmarum, ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, ketika mereka hendak masuk ke dalam penderitaan baru, dia hendak masuk ke dalam babak baru, babak di mana dia akan menjadi tumbal dosa, di mana dia akan menggantikan manusia untuk mendapatkan penghukuman. Maka pada saat itu juga ribuan manusia mengangkat daun palem, mengungkapkan pernyataan mereka, mengungkapkan pengakuan iman mereka bahwa Yesus pantas sebagai raja, bahwa Yesus pantas menjadi Allah yang akan memimpin mereka mendapatkan kemenangan, yang akan menuntun mereka untuk mendapatkan sebuah kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikala hari ini kita dinyatakan mengakui kekuasaan Allah, bukan hanya mengakui kehebatannya, bukan hanya mengakui bahwa dia adalah perkasa, bukan hanya mengakui bahwa dia mampu melakukan perkara besar, tetapi kita juga harus mengakui dia dalam segala jalan-jalannya yang kerap sekali berbanding terbalik dari apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Ketika orang-orang Yahudi berharap bahwa Yesus menjadi raja yang akan menaklukkan orang-orang Romawi, yang akan menuntun bangsa itu menang, yang akan membuat bangsa itu menjadi bangsa yang berdaulat, menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang besar, sebagaimana janji Allah atas bangsa itu kepada Abraham, leluhur mereka. Tetapi Allah bukan hanya menyelesaikan fisik. Allah datang ke tengah-tengah dunia ini bukan untuk mempertunjukkan kehebatannya, untuk menjadi pemimpin hebat di tengah-tengah dunia ini, tetapi dia hadir untuk menuntun manusia kepada kemerdekaan yang sifatnya kepada rohani, jiwa, dan batin manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikala ayat 25 dan 26, bangsa itu sedang berselebrasi, bangsa itu sedang bersukacita, bangsa itu sedang memeriahkan kemenangan yang mereka dapatkan. Mereka memuji, mereka menyanyi, mereka menari untuk mempermuliakan Allah. Yang mau ditekankan bagi kita lewat teks ini adalah, engkau boleh berselebrasi dikala engkau menang, tetapi dikala engkau diperhadapkan pada kekalahan, apakah engkau mampu tetap mengakui bahwa Tuhan punya kedaulatan, kekuasaan lebih dari apa yang engkau pikirkan dalam kehidupanmu? Merayakan sukacita oleh karena kemenangan itu adalah sesuatu yang gampang. Ketika kita menang, ketika kita sukses, ketika kita berada pada zona yang aman, ketika kita berada pada situasi yang baik, kita akan melakukan perayaan-perayaan sukacita. Kita akan berkata kepada Tuhan, aku bersyukur kepada Allah. Ketika rumahmu baru engkau bangun, engkau buat ucapan syukur. Ketika engkau baru punya anak, engkau buat ucapan syukur. Ketika engkau punya jabatan, engkau buat ucapan syukur. Tapi ketika engkau gagal, ketika engkau tidak punya apa-apa dalam kehidupanmu, mampukah hatimu, jiwamu tetap mengaminkan bahwa Tuhan punya kekuasaan atas setiap jalan-jalan hidupmu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah menginginkan kita terus merayakan ungkapan syukur. Allah hendak kita terus merayakan kemenangan iman. Meskipun secara situasi, meskipun secara keadaan kita tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan kita, tetapi dengan hubungan kita yang baik dengan Allah, kita akan tetap dapat stabil. Kita belajar dari Yusuf. Secara keadaan dia memprihatinkan. Ketika saudara-saudaranya menjualnya, ketika dia difitnah di rumah Potifar, ketika dia dimasukkan ke dalam penjara.
tetapi tidak mengurangi keyakinannya pada kedaulatan Allah. Yang pastinya dia yakin bahwa Allah tidak pernah salah di dalam menetapkan, bahwa Allah tidak pernah salah di dalam mendesain kehidupannya. Maka dia taat, maka dia tunduk kepada Allah. Dia betul-betul mengakui kekuasaan Allah, kekuasaannya dalam setiap ritme kehidupannya, mengakui kekuasaan Allah dalam setiap jalan hidup yang kerap sekali susah untuk dipahami di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kekuasaan Allah melampaui otoritas manusia. Kekuasaan Allah melampaui kekuatan-kekuatan manusia. Kekuasaan Allah melampaui dari segala apapun yang ada di dunia ini. Kekuasaan para penguasa, kekuasaan atas alam semesta. Dia berotoritas dan dia punya kekuatan lebih dahsyat dibandingkan apapun. Dikala ayat 27 sampai 28, pemazmur berkata, dalam jemaah pujilah Tuhan, karena Allah punya kekuatan yang sangat luar biasa. Maka dikatakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allahku. Dikala kita mampu mengakui kekuasaan Allah, itu sungguh amat besar dibandingkan dengan otoritas-otoritas dunia, otoritas-otoritas manusia. Maka kita tidak akan pernah merasa terluka, maka kita tidak akan pernah merasa terkapar. Bahkan iman kita mengalami kehancuran dikala dunia ini berupaya untuk memberikan sesuatu hal yang tidak baik atas kehidupan kita. Karena kita yakin di balik kekuatan mereka ada kekuatan Allah yang tepat pada waktunya, bisa mengkerahkan, bisa memberikan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Orang-orang Israel kerap sekali mereka takut oleh ancaman-ancaman bangsa-bangsa besar, ancaman-ancaman orang-orang di luar dari diri mereka. Tetapi dikala mereka mengarak-arak kemenangan, dikala mereka menyatakan pujian dalam mazmur ini, mereka percaya bahwa Allah punya kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikala secara iman kita mampu mengaminkan dan mengiyakan apa yang menjadi konsep berpikir umat Israel ini, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap tangguh, dan kita akan tetap stabil di dalam pengakuan iman kita akan keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Banyak orang kerap sekali mengukur kebaikan dan kedaulatan Allah hanya pada indikator-indikator dunia, indikator-indikator yang sifatnya adalah fisik. Dikala dia keberkatan, dikala dia sukses, maka dia berkata itu adalah kebaikan daripada Tuhan. Dan dia akan berkata, Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh luar biasa, Tuhan sungguh hebat. Tapi dikala dia sedang tidak mendapatkan apa-apa, apakah dia mampu terus berkata bahwa Tuhan baik di dalam kehidupannya? Dikala rencananya tak seperti apa yang diharapkan, mampukah dia berkata bahwa Tuhan ajaib di dalam menepati setiap apapun yang terbaik di dalam kehidupannya? Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, orang banyak itu berharap dia menjadi raja. Melihat kuasa dan keajaibannya, maka gampang bagi Yesus untuk menaklukkan prajurit-prajurit Romawi. Maka bangsa itu mengaluk-alukan dia, memposisikan dia sebagai raja. Itu pikiran mereka. Tapi Allah datang bukan dalam posisi raja sebagaimana versi mereka. Yesus datang bukan mengendarai kuda, tapi mengendarai keledai. Yang mempertunjukkan aku datang untuk menghadirkan damai sejahtera. Aku datang untuk menghadirkan ketenangan dan ketentraman atas jiwamu. Aku datang untuk memberikan kedamaian atas kehidupanmu. Dikala engkau percaya, dikala engkau menghadirkan aku dalam kehidupanmu, maka yang engkau rasakan adalah damai yang bersumber daripada Allah. Seperti apapun bentuk kehidupanmu, seperti apapun bentuk dari keadaanmu, tapi damainya Tuhan akan terus hadir di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka orang-orang itu kecewa
ketika dia dijatuhi vonis untuk disalibkan. Dia seperti orang yang tak berdaya ketika mulai dipukul dan dicambuk, ketika dia diludahi, bahkan untuk mengangkat batang salib itu dia tidak mampu lagi, maka orang mulai kecewa kepada dia. Yang dulunya mereka berkata, Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yang dulunya mereka rela mengambil bagian dari jubah mereka, menurunkannya di jalan supaya Yesus melewati itu. Dan pada saat itu mereka beria-ria dalam ungkapan sukacita dan berkata, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi raja kami, Hosana bagi Allah yang akan berdaulat atas kehidupan kami. Tapi ketika Yesus mengalami penderitaan, ungkapan Hosana berubah secara total. Mereka-mereka yang berteriak Hosana, kita tidak tahu di mana tempat mereka. Atau kalau mereka sebaliknya berubah menjadi berkata, salibkan dia. Kita digambarkan lewat teks itu. Perwakilan-perwakilan Yahudi itu adalah perwakilan karakter kita pada masa kini. Kita adalah orang-orang yang selalu gampang untuk bersorak-sorak kepada Allah. Kita gampang untuk spontan, haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Allah dalam segala keagungannya. Terpujilah Allah dalam segala kedaulatannya. Terpujilah Tuhan dalam segala karyanya. Dikala keadaanmu masih dalam keadaan baik. Tapi dikala apa yang kau rancangkan tidak nyata atas kehidupanmu, masih bisakah ungkapan pujian itu tetap engkau kumandangkan kepada Allah? Di Minggu Palma ini Tuhan hendak menyatakan kepada kita bahwa pujian penyembahanmu, bahwa sorak-soraimu, bahwa apapun yang engkau nyatakan kepada Allah untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang punya kekuasaan atas kehidupanmu, atas alam semesta, atas apapun yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dia punya kekuasaan yang lebih hebat. Maka aminkan dan akui itu dalam setiap suasana yang engkau alami di dalam kehidupanmu. Itu artinya engkau mampu mengakui otoritas Allah lebih kuat dari otoritas-otoritas yang ada di dunia ini. Engkau mampu mengakui kekuasaan Allah yang pasti akan memberikan sesuatu hal yang ajaib akan terjadi di dalam kehidupanmu. Pemazmur berkata bahwa kekuasaan Tuhan mampu menaklukkan musuh-musuh. Kekuasaan Tuhan mampu menaklukkan kekuatan-kekuatan bangsa lain. Dan mereka juga kelak akan datang untuk menyembah Allah. Si pemazmur dengan tegas berkata dia mengaminkan, dia melihat sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dia berkata bahwa Allah tidak hanya bekerja untuk kita, bahwa Allah tidak hanya mempertunjukkan kedaulatannya atas kita, tetapi Dia juga akan mempertunjukkan bahwa Dia sanggup untuk menaklukkan musuh-musuh kita, untuk menaklukkan orang-orang yang kerap sekali berupaya untuk menaklukkan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemazmur dengan jelas berkata Allah bisa balaikan segala sesuatu kalau Tuhan sudah kehendaki. Allah bisa lakukan segala sesuatu kalau Dia tuh sudah izinkan. Maka biarlah kita terus menyembah, maka biarlah kita terus mengakui Dia dalam segala keberadaannya di dalam kehidupan kita. Jangan pengakuanmu dipengaruhi oleh situasimu. Jangan pengakuanmu dipengaruhi oleh keadaan yang engkau alami dalam kehidupanmu. Tapi pengakuanmu betul-betul mempertunjukkan engkau beriman, engkau punya keyakinan, engkau punya perjumpaan yang manis dengan Allah. Engkau mengakui kekuasaan Allah bukan karena diceritakan. Engkau mengakui kekuasaan Allah bukan karena didoktrin. Engkau mengakui kekuasaan Allah bukan karena disampaikan orang lain. Tapi engkau mengalami perjumpaan yang manis dengan Allah. Engkau punya pengalaman yang spesial. Engkau punya pengalaman istimewa. Bagaimana Allah memberikan pernyataan. Bagaimana Allah mempertunjukkan kekuasaannya atasmu. Pengakuan semacam itu lebih membuatmu mampu dengan stabil mengakui Allah di dalam kehidupanmu.
Maka yang dibutuhkan adalah pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Yang dibutuhkan adalah perjumpaan-perjumpaan yang manis dengan Allah dalam setiap kisah kehidupan kita. Dari perjumpaan dan pengalaman itu kita akan mengikrarkan dan menyatakan sebuah pengakuan bahwa Tuhan sungguh berdaulat atas kehidupanku. Dia terus mempertunjukkan kekuasaan yang begitu ajaib, lebih dari apa yang kupikirkan, lebih dari apa yang kubayangkan, dan menjadi sebuah kesaksian iman. Apa yang ditulis dalam Mazmur ini adalah pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel. Apa yang dituliskan pada Mazmur ini bukan hanya tulisan syair menjadi hayalan atau impian. Tetapi syair ini menjadi sebuah pengalaman yang pernah mereka rasakan. Bagaimana kekuasaan Allah bertindak membawa mereka pada kemenangan. Bagaimana kekuasaan Allah menuntun mereka. Bangsa yang kecil, bangsa yang lemah. Tetapi mereka mendapatkan kelepasan yang begitu luar biasa. Maka dalam kehidupan orang Yahudi, tradisi menceritakan tentang kisah leluhur mereka terus menerus diceritakan. Bagaimana Allah mereka menyertai nenek moyangnya keluar dari Mesir. Bagaimana Allah melakukan keajaiban dalam perjalanan 40 tahun. Bagaimana Allah bertindak membebaskan mereka dari setiap perbudakan dan belenggu. Itu terus diceritakan. Supaya menjadi sesuatu hal yang merasuki jiwa, merasuki batin. Hingga itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga, yang pernah dialami oleh leluhurnya. Dan itu juga pengalaman akan mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Maka bertuhan bukan persoalan berteori. Banyak orang mampu berteori tentang Tuhan. Banyak orang mampu menganalisa tentang teologi. Banyak orang bisa menarasikan tentang Allah dalam kehidupannya. Tapi hanya orang yang punya iman, yang tetap mampu, tetap konsisten mengikut Yesus adalah keputusanku. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, apapun yang dialami dalam hidupnya, tidak akan pernah membuat dia mampu terpisah dari Yesus yang menjadi sumber segalanya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka yang keempat dikatakan bahwa Allah dengan segala kekuasaannya yang lebih tinggi dari segala apapun, yang lebih tinggi dari segala alam semesta, yang lebih tinggi dari setiap kemegahan-kemegahan yang ada di dunia, maka sungguh amat dahsyatlah Dia dalam segala keajaibannya, amat dahsyatlah Ia dalam segala kekudusannya. Maka pujilah Tuhan dalam segala kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, merayakan Minggu Palma berarti merayakan sukacita, merayakan puji-pujian kepada Allah. Karena Allah hebat di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena Allah luar biasa dalam menetapkan segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita. Dikala kita mampu menikmati semua itu, dikala kita mampu menyatakan itu dari dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah kecewa kepada Allah, maka kita tidak akan pernah berprasangka buruk kepada Tuhan. Tetapi kita akan selalu positive thinking kepada Allah. Orang yang mengakui Tuhan, bahwa Tuhan punya kedaulatan dan kekuasaan, maka dia tidak pernah curiga kepada Tuhan. Maka dia tidak pernah komplain kepada Allah. Maka dia tidak pernah marah kepada Tuhan. Alur apapun yang Tuhan bentangkan dalam kehidupannya, dia tetap taat dan tunduk pada setiap peristiwa itu. Seperti apapun warna yang Tuhan torehkan atas kehidupannya, dia yakin betul bahwa warna itu adalah warna terbaik yang akan membuat dia terlihat istimewa dalam setiap perjalanan kehidupannya. Hari ini kita kembali diingatkan di Minggu Palma ini. Sudahkah kita mengakui kedaulatan Tuhan nyata atas kehidupan kita? Atau kita masih merasa bahwa Tuhan tidak punya kekuasaan atas kehidupan kita? Hingga kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kebolehan kita, mengandalkan kepintaran kita. Atau
sebaliknya, kita juga merasa bahwa Tuhan tidak berperan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan lebih sering mengecewakan daripada menitipkan satu sukacita di dalam kehidupan kita. Atau jangan-jangan kita sedang mengukur Tuhan dengan indikator-indikator materi yang kita miliki dalam kehidupan kita. Indikator-indikator kesempurnaan sebagaimana yang dibayangkan oleh dunia ini. Atau indikator-indikator tentang berkat di dalam hidup kita. Jangan ukur kebaikan Tuhan dengan apa yang kau dapatkan dalam hidupmu. Karena Dia senantiasa adalah Allah yang baik atas kehidupan kita. Jangankan hidupmu, matimu pun Tuhan sudah persiapkan. Jangankan ketika engkau hidup di dunia ini, ketika mati pun engkau, Tuhan rancang kehidupan kekal atas kehidupanmu. Saya rindu kita pulang dari tempat ini yang awalnya merasa kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan apa yang baik yang engkau lakukan, kecewa dengan alur kehidupan yang engkau alami dalam kehidupanmu. Berubahlah, yakinilah bahwa Tuhan lebih bijak di dalam menetapkan sesuatu yang terbaik atas kehidupanmu. Saya dulu berpikir apa yang kurancang itu pasti lebih baik dibandingkan dengan apa yang tidak pernah kurancang dalam kehidupanku. Tetapi kebanyakan yang ku alami adalah bukan apa yang kurancang, tetapi semua di luar dari apa yang pernah kurancangkan dalam hidupku. Mulai dari cita-citaku, sampai kepada pasangan hidupku, sampai kepada pekerjaanku, sampai kepada anak-anakku. Dulu aku merancang punya anak 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Dikasih Tuhan 3. Dulu aku merancang istriku itu kalau boleh 160 cm, yang didatangkan 153 cm. Dulu aku merancang karena aku itu orangnya tidak putih, maka untuk perbaikan keturunan ku dapatkanlah perempuan yang putih supaya agak lebih ganteng dan cantik sedikit lagi keturunanku. Maka yang datang yang hitam manis yang mirip sepertiku. Dulu aku berpikir kenapa harus seperti ini. Tetapi semakin ku nikmati dan ku jalani, ternyata lebih manis dari apa yang pernah ku rancang di dalam kehidupanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan firman Allah pada hari ini pemazmur berkata bahwa Dia punya otoritas, maka akuilah Dia dalam kekuasaan dan kedaulatannya. Kalau Tuhan itu punya kekuasaan dan kedaulatan, akuilah Dia, maka aminkan segala apapun yang engkau alami dalam kehidupanmu, apapun yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupmu, berdamailah. Jangan marah, berdamailah. Supaya engkau merasakan rancangan Tuhan sungguh amat luar biasa di dalam kehidupanmu. Kalau kau tidak berdamai, akan ada luka yang engkau alami. Kalau engkau tidak berdamai, maka engkau akan tetap gelisah di dalam kehidupanmu. Hingga tujuan Allah yang datang, mati dan bangkit, itu jelas menghadirkan damai di dalam hidup kita. Maka dikala kita punya iman untuk menjadi orang beriman, bukan menjadi orang yang hebat, menjadi orang nomor 1 di dunia ini, tidak. Tetapi menjadi orang beriman adalah menjadi orang yang tetap tenang, orang yang tetap cool, orang yang tetap merasakan damai sejahtera dalam setiap hiruk pikuknya dunia, dalam setiap gelombang kehidupan dunia. Dia tetap stabil dan dia tetap tenang. Dikala dunia dengan gelombang dan badainya, tapi kita dengan tetap yakin berkata, bersama Tuhan terlewati itu semua. Kan enak hidup seperti itu, gak panik. Ada orang paniknya luar biasa, belum dicoba aja udah panik dia. Aduh kayak mana ini, lulusnya kita. Iya aku takut lah kayak gak lulus kita. Udahlah belajarlah kau, gemetar aku. Kayak mananya ini, udah tenang aja, gak bisa tenang. Saya golongan darah B. Kalau golongan darah B itu tingkat kecemasannya tinggi, kata buku. Dan ku alami juga memang iya. Istriku darah O, saya darah B, saya lebih panik dibandingkan istri saya. Maka saya harus punya terapi untuk menenteramkan hatiku. Terapinya apa? Terapi spiritual.
meyakini bahwa Tuhan jagoan dalam kehidupanku. Kecemasanku mulai mengalami sebuah perubahan. Karena apa? Karena Tuhan. Kalau kita makin cemas, apa yang dapat kita dapatkan? Kepanikan, makin panik lagi, takut, makin takut lagi. Otak kita tidak akan pernah bisa dengan jernih memutuskan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi dikala kita tenang, Daud berkata, hanya dekat Tuhan aku merasa tenang. Dia pernah jadi raja. Dia tidak katakan aku di istana tenang. Dia pernah menjadi orang yang ada di tengah-tengah binatang kambing domba. Dia pernah di padang rumput. Dia terbebas dari hiruk pikuk dan ambisi dunia. Tapi dia tidak katakan, ketika aku berada di dekat air tenang, dengan rumput yang hijau, hatiku tenang. Tapi dia katakan, hanya dekat Allah aku merasa tenang. Hari ini, apapun menjadi masalahmu yang membuatmu takut, yang membuatmu panik, yang membuatmu gelisah, yang membuatmu kadang-kadang uring-uringan, bahkan engkau marah dalam kehidupanmu, pulang. Jangan cari ketenangan dimanapun. Karena tenang itu ada di dekatmu. Dekat dengan Tuhan, kau akan merasa tenang di dalam hidupmu. Dan dengan keadaan tenang, kita akan mampu berkata dan bersaksi, Tuhan baik dalam setiap kehidupanku. Tapi kau gagal CPNS, aku percaya Tuhan baik dalam setiap proses yang kualami dalam kehidupanku. Tapi karirmu stagnan begitu-begitu saja. Aku percaya Tuhan baik dalam setiap warna-warni kehidupan yang kurasakan dalam hidupku. Tapi kau jomblo hingga sampai saat ini, aku percaya ada pribadi yang terbaik yang Tuhan sedang persiapkan untuk memberikan warna tersendiri kelak di dalam kehidupanku. Maka dalam keadaan tenang, engkau akan dapat memuji-muji Allah dalam kehidupanmu. Dalam keadaan terus memuji-muji Allah dalam hidupmu, engkau terus dapat bersaksi kepada banyak orang. Engkau terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan menjadi saksi kehidupan yang akan berkata bahwa Tuhan punya kekuasaan, Tuhan punya kedaulatan, Tuhan punya otoritas atas kehidupan kita. Maka tunduk, taat kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ampuni kami dalam setiap kerapuhan dan ketidakberdayaan kami. Hingga kami kerap sekali mengandalkan kekuatan dan kekuasaan yang kami miliki dan dimiliki oleh dunia ini. Ampuni kami dikala selebrasi perayaan kami hanya muncul ketika banyak berkat yang dapat kami rasakan, tapi tidak akan pernah tampak ketika kami berada pada situasi sukar, ketika kami berada dalam situasi yang sungguh memprihatinkan. Tapi hari ini di Minggu Palma ini, Tuhan kembali ingatkan kami bahwa puji-pujian kami harus senantiasa terus-menerus mengalir dalam kehidupan kami, yang tidak akan pernah dipengaruhi oleh situasi, tapi terus terbangun sebuah relasi karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Maka setiap kami yang hadir pada saat ini, dikala kami pernah kecewa kepada Tuhan, ampuni kami. Dikala kami pernah marah kepada Tuhan, ampuni kami. Dikala kami pernah menganggap bahwa Tuhan tidak begitu paham dan tidak begitu mengerti akan perjalanan hidup kami, ampuni kami. Dan biarlah setiap hati pada saat ini di tempat ini mengaminkan bahwa Engkau Tuhan punya kekuasaan melebihi dari apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama mengatakan amin. Kita bernyanyi. Oh
pengantar kita memberi korban persembahan syukur, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas, pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Maka itu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di jemaat-Mu di tempat ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu.
dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa nama-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.